Nah, dibawa ke sana buat apa? Mau disunatin, Wak. Dan sejak saat itulah Wak Bayu tidak pernah terlihat lagi. Padahal pada saat itu Wawon udah balik lagi ke Cianjur tuh, tapi sendirian aja nggak dibawa anaknya si Bayu. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini ya kan, aku akan membawakan satu kisah kriminal yang lagi ramai kali dibicarakan dan juga banyak kali di-request sama kalian semuanya. Kasus yang tidak lain tidak bukan adalah kasus pembunuhan berantai di Bekasi, Wak. Kasus ini tuh bisa dibilang cukup sangat-sangat menyedihkan karena sebagian besar korban ini diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pelakunya. Bahkan mirisnya lagi, Wak, motif pelaku ini melakukan tindakan kriminal adalah untuk menguasai harta korban sekaligus untuk menutupi kejahatan lain yang pernah mereka lakukan. Tapi beruntungnya semua aksi kejahatan itu pun segera terbongkar sama pihak kepolisian. Dan sebelum kita membahas ini lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu ya, kalau semua yang aku sampaikan di sini ini aku rangkum berdasarkan informasi yang memang sudah diungkap ke media. Jadi mohon maaf kali kalau misalnya di beberapa part ada informasi yang dirasa kurang lengkap. Karena kan kasus ini juga masih dalam proses penyelidikan polisi kan, Wak. Jadi baru memang sampai sini aja nih yang bisa aku sampaikan sama kalian semua. Jadi kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau ada update soal kasus ini, langsunglah tambahin di kolom komentar di bawah ya. Dan sekarang baru tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kejadian ini bermula pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 lalu di sebuah kontrakan yang terletak di kawasan Bantar Gebang, Bekasi. Di mana di sana ditemukan ada satu keluarga dalam keadaan lemas tidak berdaya, Wak. Sebelumnya penemuan ini bermula di pagi hari sekitar jam 8 pagi. Adalah ini seorang saksi yang bernama Asep. Nah, pagi itu Pak Asep ini mendengar ada suara rintihan minta tolong gitu, Wak, dari dalam rumah kontrakan itu. Nah, Pak Asep yang merasa curiga, dia langsunglah mendatangi rumah korban itu kan, ketok pintu tuh dari luar. "Misi, Bu, Bapak, ada yang bisa saya bantu?" katanya. Tapi Wak, sayangnya setelah beberapa lama tidak ada jawaban sepatah kata apapun tuh dari dalam rumah. Nah, karena khawatir terjadi apa-apa, Pak Asep ini pun langsunglah membuka pintu rumah dan mendapati ternyata para korban yang ada di sana itu dalam kondisi mulut berbusa. Mereka ditemukan tergeletak di lokasi yang berbeda-beda pula, Wak. Ada yang di kamar depan, ada yang di ruang tamu, ada juga yang ditemukan di dekat dapur. Nah, melihat temuan itu, Pak Asep pun langsunglah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian kan, supaya ditangani lebih lanjut. Nah, para korban pun kemudian dievakuasi dan langsunglah dilarikan ke RSUD Bantar Gebang. Tapi sayangnya, Wak, 3 dari 5 orang yang ditemukan di sana tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan korban yang selamat berjumlah ada berapa? 2 orang. Yang masing-masing bernama Dede Solehudin berusia 34 tahun dan seorang anak kecil bernama Ayu yang masih berusia 5 tahun, Wak. Nah, kan sampai sini penyebab meninggalnya korban ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, Wak. Apakah ini memang murni mereka keracunan atau memang diracun, sehingga polisi pun masih menunggu hasil tes forensik untuk menyimpulkan kasus ini. Dan setelah hasil forensik keluar, Wak, barulah di situ diketahui bahwa ternyata satu keluarga tersebut keracunan pestisida yang dimasukkan ke dalam kopi. Nah, sampai sini polisi jadi curiga lah, kok bisa nih satu keluarga keracunan pestisida ya kan? Ini mereka mau bunuh diri masalah pakai gimana nih? Dan gak lama kemudian polisi pun langsunglah meluncur ke TKP, ke kontrakan korban tua untuk investigasi lebih lanjut. Sesampainya di sana, Wak, polisi pun langsunglah menggeledah rumah tersebut. Dan ternyata di sana polisi menemukan sejumlah zat-zat beracun. Nah, polisi yang menemukan barang bukti di TKP pun mulailah lagi, Wak, mengembangkan penyelidikan dan menanyai saksi yang memang masih hidup, yaitu siapa? Dede. Kalau Ayu adik kecil yang masih 5 tahun tuh nggak mungkin ditanyain kan, masih anak-anak ya kan? Dede lah yang ditanya. Nah, pada saat menginterogasi Dede ini, Wak, polisi merasa ada sesuatu yang janggal ini dari keterangan kau. Didesak terus sama polisi kan, Wak. Nah, setelah terus didesak, barulah di situ Dede berkata kepada polisi bahwa iya, Bapak, sayalah yang memberikan kopi beracun kepada semua korban yang ada di rumah tersebut. Itu kata si Dede. Nah, mendengar pengakuan tersebut, polisi terkejut lah, Wak, dan langsung bertanya, "Oh, kau pelakunya rupanya ya, kenapa kau racuni mereka?" "Bukan aku, Pak," kata Dede ini. "Bukan aku, Pak, aku cuma disuruh sama kawan aku," kata. "Kawan kau siapa?" kata polisi. "Ada, Pak, namanya Duloh. Terus itu yang aku racunin itu keluarganya Wawon, Pak," katanya. Nah, berarti ada si Duloh, terus ada Wawon. Siapa mereka berdua nih, pikir polisi ya kan? Dari situlah, Wak, berbekal pengakuan dari si Dede, polisi pun langsunglah menangkap 2 orang yang dimaksud ini, yaitu Wawon dan Duloh di Cianjur, Jawa Barat. Nah, setelah menangkap Wawon sama Duloh, barulah di situ, Wak, terungkap bahwa mereka ini memang sudah bersekongkol untuk menghabisi para korban di rumah itu. Kalian ingat kan tadi Dede yang bilang kalau
ternyata korbannya ini adalah keluarganya si Wawon ya kan. Ternyata memang betul Wak, para korban itu betulan anak dan istrinya Wawon. Ini aku kasih tahu satu-satu biar jelas nih Wak ya. Jadi Wak, ceritanya si Wawon ini dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ai Maimunah. Sebelum menikah sama Wawon, Bu Ai ini sebenarnya sudah pernah menikah dengan lelaki lain Wak, dan memiliki 3 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Nah, mereka masing-masing bernama Ridwan, Riswandi, dan juga Salsa. Sedangkan pernikahannya Bu Ai dengan Wawon ini, mereka juga dikaruniai anak, 2 anaknya. Pertama Ayu yang masih hidup tadi tuh loh, yang masih kecil itu loh, dan Bayu Wak, balita yang masih berusia 2 tahun. Dan kalian tahu 3 korban yang meninggal dunia akibat keracunan di rumah tersebut adalah siapa? Bu Ai masuk, Ridwan, Riswandi, 2 anaknya dari pernikahan sebelumnya juga masuk, atau anak tirinya Wawon sendiri itu meninggal juga Wak. Nah, 3 itu meninggal, 2 tersisa Dede sama si Ayu. Dan pembunuhan itu Wak, ternyata sudah direncanakan oleh para pelaku secara detail kali memang. Mereka ini macam membagi tugasnya gitu loh Wak, untuk melancarkan aksi kejahatannya tersebut. Nah, Wawon ini Wak merupakan dalang dari kasus tersebut, alias yang menyuruh pelaku lain untuk menghabisi keluarganya. Sedangkan si Duloh bertugas untuk memikirkan nih cara pembunuhannya kayak gimana. Barulah si Dede ini tugasnya apa? Dialah yang mencampurkan racun ke kopi. Dia juga yang nyewa kontrakan yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan, dan sekaligus menyiapkan lubang di dalam kontrakan itu. Untuk apa Wak? Untuk mengubur para korban ini kalau nggak ketahuan tuh kalian. Dan untuk menutupi aksi kejinya itu Wak, Dede ini sebenarnya juga ikutan minum tuh kopi itu, tapi dalam jumlah yang sedikit. Makanya dia nggak sakit parah kan, dan masih bisa diselamatkan. Nah, sampai sini Wak, polisi bertanya-tanya lagi, kenapa kok tega bunuh anak istrimu Wawon katanya. Dan setelah didesak terus menerus, akhirnya barulah terungkap Wak, bahwa para pelaku ini menghilangkan nyawa korban karena takut kejadian lain yang pernah mereka lakukan terbongkar. Jadi ternyata nih Wak ya, komplotan Wawon CS ini pernah melakukan pembunuhan lainnya dengan jumlah korban yang cukup banyak. Kejahatan apa aja itu Nadia? Kita masuk. Nah, tapi Wak, sebelum kita masuk ke kejahatan lain yang dilakukan sama Wawon CS ini, aku mau bahas sedikit lah ya soal latar belakang Wawon dan juga para pelaku ini. Nah, jadi Wak, Wawon ini diketahui bernama lengkap Wawon Erawan. Dia diketahui sudah menikah sebanyak 6 kali Wak, dengan 6 perempuan yang berbeda-beda pastinya. Ini aku sebutin satu-satu mulai dari istri pertamanya Wak ya. Nah, jadi istri pertama Wawon ini bernama Wiwin yang tinggal di Kampung Cikawati yang terletak di daerah Bandung Barat. Nah, setelah mereka berdua menikah Wak, tepatnya di tahun 2022 lalu, ternyata Bu Wiwin sama ibu kandungnya Bu Wiwin, which is mertuanya Wawon ini, dilaporkan menghilang sama keluarganya. Nggak ada yang tahu tuh mereka ini pada kemana, nggak ada. Tapi dari desas-desus yang terdengar, kabarnya mereka berdua ini pergi bekerja ke suatu tempat yang tidak diketahui di mana. Dah tuh setelah dia menikah sama Bu Wiwin, Wawon diketahui menikah lagi sama seorang perempuan. Nama perempuan ini adalah Bu Ende. Dan gak lama kemudian Wawon menikah lagi Wak, untuk ketiga kalinya dengan orang lain, yaitu Heni. Nah, Bu Ende ini tahu nih kalau lakinya nikah lagi Wak. Dah ada nikah sama Bu Heni, nikah lagi Wak Wawon untuk keempat kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Iis. Nah, tapi Wak, di depan Bu Iis ini Wawon ngaku dia udah cerai sama istri ketiga atau istri sebelumnya. Aku sekarang udah duda kok sayang, udah tenang aja lah kau, kayak gitu intinya. Barulah jadinya Bu Iis ini setuju diperistrikan oleh si Wawon Wak. Tapi nih seolah belum cukup punya 4 bini ya kan, Wawon ini diketahui nikah lagi Wak sama seorang wanita bernama Bu Halimah. Nah, Bu Halimah ini memiliki beberapa orang anak memang sebelum nikah sama Wawon. Salah satunya siapa? Ai Maimunah Wak. Dan beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2016, Bu Halimah ini dikabarkan meninggal dunia. Meninggal dunia gara-gara apa? Katanya gara-gara sakit Wak. Dan sejak kematian Bu Halimah Wak, di situ Wawon memutuskan untuk apa? Melamar anak tirinya, yaitu Bu Ai. Bu Ai tadi itu masih ingat kalian kan? Dia adalah salah satu korban keracunan di Bekasi itu dinikahkannya anak tirinya Wak. Nah, sebetulnya pada saat itu Bu Ai ini mau aja menikah sama bapak tirinya atau Wawon ini. Cuman pihak keluarga dari Bu Ai nggak setuju secara nikahin ayah tiri sendiri ya kan. Ya, tapi mereka nggak bisa berbuat banyak karena Bu Ai juga udah mengiyakan nih untuk menikah dengan Wawon. Ini kalian ingat namanya Bebe Wak ya, karena beberapa nama yang aku sebutin tadi itu juga termasuk korban lain dari Wawon CS tuh. Nah udah kan, setelah melihat profil Wawon ini ditambah juga pengakuan bahwa mereka pernah melakukan pembunuhan lainnya, disitulah
baru polisi mulai menggeledah rumahnya Duloh dan Wawon yang memang ada di Cianjur. Dan kalian tahu Wak, di sana mereka menemukan fakta-fakta baru yang jauh lebih mengejutkan lagi. Dimana saat menggeledah rumah Duloh, di sana polisi menemukan ada sebuah lubang besar yang sudah dicor dengan semen, Wak. Nah, polisi yang curiga langsunglah mengerahkan timnya untuk membongkar semua tuh lubang-lubang itu, katanya kan. Dan ternyata Wak, di dalamnya mereka menemukan ada 2 jasad manusia yang sudah menjadi kerangka, Wak. Nggak berhenti di situ aja, Wak. Di rumah Wawon sendiri polisi juga menemukan ada 1 lubang yang berisi seorang jasad. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsunglah membawa kerangka-kerangka tersebut ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Dan setelah diidentifikasi, barulah terungkap ternyata jasad yang ditemukan di rumahnya Duloh adalah jasad Bu Wiwin. Masih ingat kalian siapa Bu Wiwin? Istri pertamanya Wawon tuh yang katanya menghilang. Mamanya ada Nadia. Ada, Bu Noneng ada di situ, Wak. Ibu mertuanya Wawon tuh alias ibu kandungnya Wiwin yang juga berdua dinyatakan hilang, ditemukan di situ. Kalian ingat kan bahwa mereka berdua ini sempat dilaporkan hilang di tahun 2022 lalu. Ternyata mereka bukan menghilang biasa, melainkan sudah dihabisi nyawanya sama Wawon CS tuh, dengan bantuan siapa? Duloh dan Dede. Terus kerangka yang ditemukan di rumahnya Wawon yang 1 jasad tuh siapa, Nadia? Nah itu, Wak. Kerangka di rumahnya Wawon itu ternyata milik Bayu, anak kandung Wawon bersama Bu Ai yang masih berusia 2 tahun tadi itu loh. Adiknya Ayu yang selamat tuh itu ada di sana. Dan aksi kejam mereka tuh nggak berhenti di situ aja, Wak, karena masih ada nyawa lainnya yang melayang akibat kejahatan Wawon CS ini. Dimana setelah pengembangan penyelidikan, polisi juga menemukan 1 jenazah lainnya yang terkubur di pekarangan sebuah kontrakan. Nah, kontrakan ini, Wak, diketahui sempat memang ditinggali sama Wawon selama 4 bulan lagi tuh bersama seorang perempuan bernama Farida. Dan setelah diidentifikasi, ternyata jenazah tersebut adalah Farida yang memang sempat bekerja sebagai TKW. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa ada lagi 1 korban lainnya yang dihabisi sama Wawon CS di Cianjur, Wak. Beliau adalah siapa? Halimah. Ingat, istri Wawon yang kelimanya sekaligus ibu kandung Bu Ai yang meninggal gara-gara diracun. Ibaratnya mantan istrinya sama istri kelima dibunuh semuanya. Awalnya kan Bu Halimah ini dikabarkan meninggal gara-gara apa? Sakit ya kan? Tapi rupanya hal itu nggak benar sama sekali, Wak. Bu Halimah ini dihilangkan nyawanya oleh Duloh lagi-lagi atas suruhan siapa? Wawon. Dan dengan segala manipulasinya itu, Wawon mengelabui keluarga mereka dan mengatakan istriku Halimah meninggal dunia. Beberapa hari terakhir dia memang sakit keras, katanya. Dan karena alasan itulah akhirnya Bu Halimah ini dimakamkan sendiri sama keluarganya, Wak. Nggak dikubur sembarangan memang sama para pelaku. Padahal bukan mati gara-gara sakit, dibunuh. Dan fakta ini pun nggak diketahui siapapun termasuk keluarganya Bu Halimah sendiri, Wak. Hingga akhirnya kasus ini baru mencuat di publik. Nah, dah lah kan sampai di sini berarti korban yang meninggal di Cianjur ada berapa? Ada 5 orang. Terus di Bekasi ada 3 orang. Namun ternyata, Wak, penemuan ini bukan akhir dari segalanya lagi. Karena berdasarkan data terbaru waktu aku filming video ini ya, Wak ya, masih ada 1 korban lagi yang ditemukan di lokasi lain. Siapa dia? Simak dulu bentar, Wak. Nah, jadi, Wak, korban dari Wawon CS yang berhasil diketahui polisi selanjutnya adalah seorang wanita bernama Siti Fatimah yang berasal dari Garut, Wak. Nah, Bu Siti ini adalah seorang TKW yang diketahui bekerja di Arab Saudi selama 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu pula Bu Siti ini memang belum pernah balik, Wak, ke Indonesia. Nah, sampailah akhirnya pada tanggal 12 Februari tahun 2021, Bu Siti ini dikabarkan meninggal dunia akibat jatuh di Laut Bali. Nah, keluarga yang mendapatkan kabar tersebut tuh langsung terkejut bukan main, kok bisa Siti meninggalnya di Bali, bukannya dia lagi di Arab. Keluarga yang curiga pun langsung lawak meminta penjelasan ini kepada polisi. Dan dari situlah kemudian terungkap bahwa ternyata ceritanya nih, Wak ya, Bu Siti ini sedang bepergian memang menggunakan kapal KMP Marina Primera dengan seorang perempuan paruh baya bernama Mak Noni. Nah, di titik ini, Wak, pihak keluarga Bu Siti diliputi ribuan pertanyaan ini perihal kematian itu, Wak. Gegara apa gegara mereka nggak tahu nih kok Bu Siti nggak ngabarin mau balik gitu kan. Terus mereka juga nggak kenal sama Mak Noni ini siapa, Wak. Sedangkan menurut keterangan polisi, Mak Noni ini mengaku sebagai mertua dari Bu Siti. Makin kaget lagi lah keluarganya. Sejak kapan Siti ini menikah terus makanya dia punya mertua? Kenapa dia nggak bilang-bilang ke kami keluarganya gitu kan? Nah, dengan semua kejanggalan-kejanggalan yang tak kunjung terjawab ini, kakak Bu Siti yang namanya Pak Cucu berinisiatif lah mencari tahu nih alamatnya Mak Noni ini siapa gitu. Untuk bisa menanyakan beberapa hal terkait kematian adiknya ya kan, Wak. Nah, sesampai
Sampainya di rumah Mak Noni, Pak Cucu ini pun langsunglah bertanya, apa betul ibu bepergian sama adik saya Siti? Terus kok dia bisa meninggal di laut, Bu? Nah tapi jawaban Bu Noni ini selalu muter-muter nggak jelas, sampai Pak Cucu ini pun mulai menegaskan balik lah kan, Bu, tolong ya Bu ya, ceritakan kronologi meninggalnya adik saya. Jangan-jangan ada sesuatu yang kau sembunyikan nih, kata gitu. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya, kata Mak Noni ini kan. Iya makanya ceritain lah yang jelas kronologinya. Biar kau tahu ya, adekku si Siti tuh hampir aja ngebunuh aku, tahu kau, dia mau dorong aku ke laut. Untung aja aku pegangan sama besi. Itu kata Mak Noni, Wak. Nah mendengar pengakuan itu Pak Cucu ini jelas ya, nggak percayalah dia. Kalau memang adiknya ini hendak membunuh, kenapa justru adiknya pula yang ditemukan apa meninggal di laut ya kan? Diputar-putar lagi tuh jawabannya sama Mak Noni, Wak. Nah itulah dia, karena nggak kunjung mendapatkan jawaban yang dicari, Pak Cucu pun langsung berpamitan pulang. Udah lah, saya pulang dulu, saya cari ini ya kebenarannya sendiri ya. Nah sampai sini Wak, keluarga mereka pun sepakat mengikhlaskan kepergian Bu Siti. Nah hingga akhirnya Wak, di awal tahun 2023 lalu, sejak kasus pembunuhan di Bekasi ini ramai dibicarakan, keluarga Bu Siti ini pun baru mengetahui bahwa Bu Siti merupakan korban kejahatan dari Wawon CS. Barulah diketahui ternyata atas perintahnya Wawon, Bu Siti ini didorong ke laut sama Mak Noni hingga tenggelam dan meninggal dunia. Dan kalian tahu sebenarnya siapa Mak Noni ini? Mak Noni ini ternyata adalah Bu Noneng, Wak, mertua dari Wawon yang juga menjadi korban pembunuhan. Udahlah dia disuruh ngilangin nyawa orang lain, abis itu masih juga dihilangkan nyawanya sama Wawon CS ya kan. Astagfirullah. Meninggal juga Mak Noni nih atau Bu Noneng. Dan sampai hari ini nih Wak ya, pada saat aku filming video ini, polisi berencana mengotopsi jenazah Bu Siti untuk mendapatkan penyebab kematian yang memang lebih akurat. Nah sampai sini mungkin kalian juga pasti sudah bertanya-tanya, kenapa Wak mereka ini tega kali ngabisin nyawa orang sebanyak itu? Salah apa mereka ini? Nah simpan penasaran kalian Wak, kita masuk lah yuk. Nah jadi Wak, dengan total 9 korban meninggal ini, polisi kemudian mendalami motif pelaku lebih lanjut pastinya. Dan menurut berita terbaru, sementara disimpulkan bahwa tujuan pelaku menghilangkan nyawa para korban ini adalah untuk menguasai harta korban dengan modus penggandaan uang. Nah jadi para pelaku ini Wak, diiming-imingi oleh Wawon bahwa mereka ini bisa kaya dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada Wawon. Wawon pun kemudian menjanjikan uang tersebut bisa kembali dengan jumlah berkali-kali lipat. Tenang aja kalian. Dan Wawon kemudian menjanjikan bahwa tenang kalian, uang tersebut bisa kembali dengan jumlah berkali-kali lipat dengan bantuan supranaturalnya. Duloh katanya, bukan dia. Nah para korban ini pun awalnya setuju Wak, dan menyerahkanlah harta mereka ke Wawon. Akan tetapi setelah beberapa lama, uang mereka ini bukannya berlipat ganda, tapi justru nggak sepeser pun balik tuh ha. Di sini mereka mulai protes lah, mana janji kau mau balikin duit aku? Kau bilang nanti bisa berkali-kali lipat, kalau memang nggak bisa balikin aja lah uangnya, kayak gitu. Nah, karena dia merasa risih, terus-terusan ditagih Wak, barulah di situ Wawon CS pun memutuskan untuk menghabisi nyawa mereka satu persatu. Mulai dari siapa? Bu Wiwin, Bu Noneng, Faridah, dan juga Siti. Hampir semua korban ini Wak diketahui seorang TKW memang. Nah itu dia lah, mereka ini jadi sasaran empuk untuk Wawon CS karena para pelaku ini tahu bahwa korban pasti punya tabungan cukup banyak ya kan. Apalagi polisi juga mengungkap ada aliran dana sebesar 1 miliar rupiah ke rekening milik Dede yang juga ditransfer oleh Siti dan Farida. Hal ini juga menguatkan dugaan polisi bahwa sebetulnya para pelaku ini hanya menipu dan memeras korbannya, nggak ada lipat-lipat ganda pakai supranatural dulu tuh. Bahkan nih Wak ya, kalau misalnya kasus ini nggak terbongkar sama polisi nih mereka akan terus melakukan kejahatannya. Karena apa? Karena ada 7 perempuan lainnya yang bekerja sebagai TKW yang sudah menjadi target Wawon CS. Alhamdulillah kasus ini langsung terbongkar kan Wak. Nah terus gimana Nadia dengan nasibnya Bayu yang memang masih balita itu, yang ditemukan tewas juga sebelumnya ya kan. Ini aku jelasin sekilas aja Wak ya seputar soal kronologi Bayu ini. Jadi katanya pada bulan Oktober tahun 2022 lalu, Wawon meminta izin ke istrinya yaitu Bu Ai untuk bawa si Bayu ke Lombok. By the way, Lombok ini kampung halamannya Wawon Wak katanya. Nah dibawa ke sana buat apa? Mau disunatin Wak. Dan dengan alasan tersebut sang istri pun kemudian ya diizinkan ya lah Wawon bawa anaknya. Pergilah mereka dari Cianjur. Dan sejak saat itulah Wak, Bayu tidak pernah terlihat lagi. Padahal pada saat itu Wawon udah balik lagi ke Cianjur tuh, tapi sendirian aja nggak dibawa anaknya si Bayu. Dan menurut informasi yang aku baca di berita juga Wak, keluarga Bu Ai waktu itu sama sekali juga nggak curiga gitu loh, karena mereka berpikir kalau oh Bayu memang masih ada di Lombok kok, dia pasti dalam keadaan sehat walafiat. Secara kan bapak kandungnya sendiri yang bawa ke sana, mungkin dititipin sama
sama saudara pakai gimana, entah mungkin Bayunya betah di Lombok, pasti nggak akan diapa-apain lah sama Wawon. Tapi siapa sangka Bayu justru turut menjadi korban pembunuhan Wawon CS. Dan menurut informasi terbaru yang aku dapat, Bayu ini dihabisi karena Wawon ini geram kali anaknya ini sering rewel, Tiap malam Bayu ini nggak bisa tidur, dia nangis terus memang kerjanya. Mungkin gara-gara dia nggak nyaman sama Wawon kan, atau mungkin dia kangen juga sama mamanya. Masih 2 tahun lah pula, karena nggak tahan sama suara rengekan Bayu tiap malam itu, Wawon pun menelpon Duloh, kawannya ini ya. Dia bilang, weh, ini anakku rewel kali, dia nggak bisa diam, malu aku sama tetangga, adalah aku habisi aja lah dia. Itu katanya. Nah, Duloh yang dapat perintah dari Wawon langsung dia berangkat ke rumahnya dan langsung juga dia habisi nyawa Bayu. Astagfirullah. Dan barulah di situ Duloh pun langsung mengubur jasadnya Bayu di pekarangan rumah Wawon. Astagfirullahaladzim. Nah, singkatnya nih, dari semua penemuan korban sebetulnya ada satu fakta yang cukup epik dan bikin kalian geleng-geleng kepala, aku yakin. Karena ternyata pelaku utama dari meninggalnya ke semua korban ini bukan si Wawon malah, Bukan Wawon. Justru Wawon yang menyuruh orang lain untuk melakukan semua kejahatan itu. Eksekutor dari hilangnya nyawa 8 orang ini siapa? Si Duloh dengan bantuan siapa? Dede. Sedangkan satu korban lainnya yang memang ditemukan di laut Bali itu pelakunya siapa? Bu Noneng. Gak ada si Wawon, bersih kali tangan Wawon nih. Dia tidak melibatkan dirinya secara langsung sebagai eksekutor dalam pembunuhan. Akan tetapi dalang dari semua kasus ini Wawon sendiri, Wawon sendiri yang memang ingin menghabisi nyawa para korbannya, tapi bukan pakai tangan dia gitu loh. Dan meskipun total ada 9 korban yang tidak selamat, alhamdulillahnya nih, masih ada alhamdulillahnya, ternyata masih ada 2 korban lainnya yang masih bisa diselamatkan. Siapa? Ayu, anak kandungnya Wawon tuh, kakaknya si Bayu, dan 1 orang lainnya yang bernama Ujang. Siapa Ujangnya dia? Nah, jadi Pak Ujang ini adalah tetangga dari Wawon di Cianjur. Nah, Wawon ini sengaja menyuruh Duloh untuk menghilangkan nyawanya Pak Ujang ini gegara apa? Gegara dia mau buang sial setelah ngeracunin keluarganya di Bekasi itu. Pak Ujang sasaran, nggak ada salah apa-apa loh. Dan ditambah lagi menurut keterangan yang aku baca, Wawon ini menganggap Pak Ujang ini sebagai musuhnya. Dan atas suruhannya itulah Duloh pun meletakkanlah bungkus kopi saset yang memang sebelumnya sudah diracuni pakai apalah entah, ditaruh ya di pagar rumahnya Pak Ujang. Nah, Pak Ujang yang nggak tahu mungkin gegara sasetnya terbungkus rapat kali macam baru dibeli, akhirnya betul diseduh sama siapa? Sama Pak Ujang. Diminum. Keracunan juga Pak Ujang nih sebenarnya. Tapi untungnya Pak Ujang langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung dirawat di salah satu rumah sakit di Cianjur selama 4 hari, dan alhamdulillahnya dinyatakan sembuh. Selamat Pak Ujang. Dan sejauh ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus ini secara menyeluruh. Apakah ada pelaku lainnya atau mungkin masih ada korban selanjutnya? Semuanya masih dalam proses investigasi polisi, Tapi yang pasti ketiga tersangka ini dijerat pasal 340, 338 dan juga 339 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal, hukuman mati. Tapi untuk kepastiannya masih harus menunggu sampai penyelidikan ini clear, Kita pantau aja lah bersama-sama kasus ini, Nah, jadi itu tadi, kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Bekasi Cianjur yang baru-baru ini ramai sekali dibahas di berita. Kasus yang awalnya dianggap sebagai keracunan biasa berujung pengungkapan kasus pembunuhan berantai. Sebaik-baiknya kau menutupi bangkai, pastilah pada akhirnya bakal terungkap cepat atau lambat. Semoga para pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal akibat perbuatan jahatnya, Dan dengan munculnya berita menyedihkan ini, aku secara pribadi dan juga tim turut berduka cita untuk para korban yang sudah meninggal. Semoga semua amal baik mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan juga kesehatan. Amin ya robbal alamin. Dan buat kalian yang punya informasi tambahan seputar kasus ini atau ada pendapat berbeda atau juga ada informasi yang ku sampaikan di sini keliru, boleh langsung perbaiki dan tambahin aja di kolom komentar di bawah, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.